Pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngabisin seumur hidup buat terus ngisi sesuatu, tapi kok pada akhirnya tetap aja ada rasa hampa? Nah, itulah pertanyaan yang bakal kita gali bareng-bareng hari ini. Gimana caranya kita bergeser dari hidup yang cuma menampung menjadi hidup yang terus mengalir? Jadi, intinya tuh ada dua cara kita memandang hidup. Coba bayangin deh perumpamaan sederhana ini. Di satu sisi, ada ember yang selalu bertanya, apalagi nih yang bisa gua tampung? Fokusnya yang ngumpulin terus. Nah, di sisi lain, ada sungai yang pertanyaannya beda. Kemana ya gua harus ngalir? Fokusnya adalah pergerakan. Dua pertanyaan ini kelihatannya simple, tapi bakal membawa kita ke dua jalan hidup yang beda banget. Oke, sekarang kita bedah dulu yuk pendekatan yang pertama. Saya yakin ini sesuatu yang kita semua kenal banget. Beban dari cara hidup si ember. Ini nih, kenyataan yang mungkin kita semua rasakan. Dari kecil, entah itu dari masyarakat, pendidikan, atau budaya sekitar, kita tuh kayaknya dibentuk untuk jadi satu hal. Wadah yang baik. Sebuah ember. Terus, apa sih yang kita kumpulin? Ya pengetahuan, pengalaman, prestasi, macam-macam. Semuanya ini didorong oleh satu tujuan utama. Ngisi ember kita sampai penuh. Sampai di satu titik kita bisa bilang, nah, udah cukup. Nah, disinilah letak masalahnya. Kutipan ini ngena banget. Ember kita bisa aja kelihatan luber, penuh sama kesuksesan, tapi itu semua ternyata nggak ngejamin adanya kehidupan yang sejati di dalamnya. Coba dibayangin air yang tergenang di satu tempat. Lama-lama gimana? Jadi basi kan? Nggak bergerak dan kehilangan kesegarannya. Nah, hal yang sama persis berlaku buat hidup kita. Waktu kita cuma fokus buat nahan dan nyimpen, kita justru menciptakan genangan. Alirannya berhenti, dan pelan-pelan kehidupan di dalamnya mulai pudar. Ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Mungkin Anda udah mencapai banyak hal, udah ngisi ember Anda dengan baik. Tapi, pernah nggak ngerasain perasaan aneh itu? Perasaan ada sesuatu yang mandek, bukan karena kita kekurangan sesuatu, tapi justru karena nggak ada pergerakan? Kalau pendekatan ember tadi rasanya berat dan bikin jenuh, tenang, ada alternatifnya. Yuk kita sekarang jelajahi sifat alaminya sungai yang menawarkan cara hidup yang jauh lebih dinamis dan penuh kehidupan. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan total dalam cara berpikir. Sungai itu nggak pernah pusing mikirin apakah gue ini cukup. Dia sadar betul perannya cuma sebagai saluran, bukan sumber utama. Dia terus-menerus ada dalam siklus menerima, lalu melepaskan. Itulah sifat alaminya. Ini konsep yang benar-benar bisa mengubah cara pandang loh. Gimana kalau semua kebahagiaan, pengetahuan, cinta, bahkan kekayaan yang kita terima, itu sebenarnya nggak pernah dimaksudkan buat kita simpan sendiri? Gimana kalau kita ini cuma saluran yang dipercaya buat meneruskannya? Kita ini konduit, bukan kontainer. Pergeseran dari ember jadi sungai ini bukanlah sesuatu yang heboh atau dramatis. Ini tuh transformasi di dalam diri yang terjadi diam-diam. Kita pindah dari pola pikir memiliki jadi merasa dipercayakan. Kita berhenti menggenggam erat-erat dan mulai belajar untuk melepaskan dengan ringan. Prosesnya terjadi di dalam batin kita. Dan ini dia buahnya, saat rasa takut menjadi kosong itu hilang, kita jadi bisa memberi tanpa khawatir. Waktu kita berhenti ngitung untung rugi, kita jadi bisa mencintai tanpa pamrih. Kehadiran kita jadi lebih tulus, nggak butuh pengakuan lagi, karena kita udah nggak nahan apa-apa, kita cuma mengalir. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling keren dan mungkin paling berlawanan sama intuisi kita. Poin penting di mana logika si ember tadi benar-benar dicungkir balikan. Paradoksnya tuh di sini. Logika ember kan bilang, genggam lebih erat biar punya lebih banyak. Tapi logika sungai justru nunjukin kebenaran yang lebih dalam. Ternyata semakin sedikit kita berusaha menggenggam, semakin banyak yang kita alami. Dan yang lebih hebat lagi, semakin sedikit kita fokus ke diri sendiri, justru kita makin jelas menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan tentang seberapa banyak isi ember kita. Hidup yang bermakna itu nggak ditemukan dari daftar pencapaian kita. Makna justru kita temukan saat kita berpartisipasi dalam aliran kehidupan itu sendiri, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dan inilah pilihan yang kita hadapi setiap hari. Apakah tujuan kita adalah untuk mengisi wadah yang diam dan statis, atau menjadi saluran yang dinamis dan terus bergerak? Menjadi penuh dan mengalir adalah dua hal yang sangat berbeda. Kira-kira mana yang Anda pilih? Saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan pemikiran ini. Mungkin ukuran sejati dari sebuah kehidupan yang baik itu bukanlah apa yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri, tapi justru apa yang kita biarkan mengalir dengan bebas melalui kita untuk menyentuh dunia di sekitar. Bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita lepaskan.